Berbagai upaya dilakukan keluarga Mario Dandi Satrio agar bisa lolos dari jeratan hukum. Bahkan pihak keluarga Mario Dandi berniat berdamai dengan keluarga David Ozora, bahkan beberapa kali ke rumah sakit untuk menjenguk David Ozora yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi. Usaha keluarga Mario Dandi untuk berdamai ini disampaikan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina. Jonathan membagikan cerita soal kedatangan keluarga Mario Dandi Satrio ke rumah sakit. Jonathan menyebut niatan kedatangan mereka untuk meminta damai atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Setidaknya ada 2 kali kunjungan keluarga Mario Dandi, baik ayah, ibu, dan kakak datang ke Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Masih diingat Jonathan, ibu dan kakak Mario Dandi Satrio datang ke rumah sakit pada tanggal 20 Februari 2023. Ia pun mengaku bertemu ibu dan kakak pelaku serta seorang pengacara. Lanjut Jonathan, ketiganya memaksa ingin menemui David yang kala itu sedang dirawat intensif di ICU rumah sakit. Ia pun kemudian menolak. Kemudian pada malam hari selanjutnya atau 21 Februari, giliran ayah Mario Dandi Satrio datang dengan niatan meminta damai. Menurut Joe, dirinya tidak akan surut untuk terus menegakkan keadilan dan hukum bagi sang anak David Ozora. Ia menolak tegas apapun yang ditawarkan oleh keluarga Mario Dandi Satrio. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, juga membongkar permainan pejabat birokrat Kementerian Keuangan lewat akun Twitter pribadinya @666sak pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam salah satu unggahannya, mulanya Jonathan menceritakan bahwa pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan Agnes kedapatan main gitar di Polsek Pesanggerahan dengan santai dan seakan tidak terjadi peristiwa serius. Ketiganya baru terdiam dan pucat setelah diberitahu bahwa ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo yang saat itu merupakan pejabat pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tak bisa membantu urusan hukum di kepolisian. Jonathan menyebut sebelumnya Mario Dandi sempat mengatakan bahwa Agnes tak akan terkena hukuman penjara karena perkara hukumnya sudah diurus Rafael. Mario saat itu, lanjut Jonathan, menyebut hukuman yang akan dijatuhi pengadilan kepadanya juga tak lebih dari 2 tahun 8 bulan. Jonathan pun heran mengapa Mario bisa melontarkan pernyataan tersebut dengan yakin. Padahal pada saat itu perkara penganiayaan masih jauh dari pelimpahan ke pengadilan. Kata Jonathan, ketiga pelaku merasa Polsek Pesanggerahan hanya tempat singgah sebelum Rafael membebaskan mereka dari jeratan hukum. Hal ini ia simpulkan dari santainya sikap ketiga pelaku saat di Polsek Pesanggerahan yang bisa main gitar, nyanyi di depan banyak saksi yang ada di lokasi, termasuk N, seorang ibu yang saat di TKP menolong David usai dianiaya. Jonathan pun mempersilahkan pihak kepolisian menyanggah informasinya ini. Jonathan menyebut ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo merupakan mafia birokrasi Kementerian Keuangan yang punya jejaring hierarkis hingga mampu memainkan perannya di lintas institusi. Ia menyebut bahwa Rafael hanya tukang tagih dan tukang peras yang levelnya masih mediocre. Meski begitu, yang bersangkutan bisa membuat banyak pihak bertekuk mengikuti keinginannya menyelamatkan putra mahkotanya dari jeratan hukum lewat pundi rupiah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!